Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Budiman dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi, Komunikasi, dan Informatika dengan nomor MPM 2170065160033. Hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya pada mata kuliah Manajemen Data kelas R02 yang diajar oleh Pak Denny Hidayatullah, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Sistem Informasi. Di sini bisa kita lihat untuk soal pertama, yaitu jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Di sini pada komponen organisasi terlebih dahulu, yaitu ada tempat kerja, yaitu tempat di mana sumber daya manusia membuat dan memasarkan produk dan jasa. Yang kedua ada SDM operasional, sumber daya manusia operasional, yaitu merupakan sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi. Yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu merupakan cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat dalam organisasi. Yang keempat ada aset, yaitu dibagi menjadi dua, ada tangible asset, yaitu mesin, peralatan, uang, dan sebagainya. Selanjutnya ada intangible asset, yaitu ada paten, hak cipta, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengaruh, yaitu pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungannya akibat dari interaksi terus-menerus. Yang selanjutnya ada teknologi. Di teknologi ini ada perangkat keras, yaitu beberapa komponen seperti input, output, dan jaringan dapat dihubungkan dengan hardware. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu merupakan suatu aplikasi yang berbeda pada hardware yang berfungsi untuk mengoperasikan program. Yang ketiga ada prosedur, yaitu sekumpulan aturan atau tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem. Selanjutnya ada basis data, yaitu mengorganisasikan sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencairan informasi. Yang terakhir ada jaringan, yaitu merupakan media yang berfungsi sebagai piranti lain ke dalam komputer agar kinerjanya semakin luas. Setelah itu ada komponen dari manusia, yaitu adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan individual dalam melakukan pengelolaan. Tanpa manusia, tentu saja komputer kita tidak dapat berguna. Kenapa? Karena fungsi komputer adalah alat penunjang kebutuhan user. Selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Di sini organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tentu saja tidak dimiliki siapapun. Atau organisasi dapat menggunakan sumber daya umum menjadi lebih efisien yang biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Dengan pendekatan model daya kompetitif Porter, strategi sistem informasi yang berhubungan dengan daya kompetitif, dampak internet pada keunggulan kompetitif, dan model rantai nilai bisnis. Yang ketiga, yaitu jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, yaitu pengambilan keputusan memegang peranan yang sangat penting, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil akhir yang harus dilaksanakan oleh bagian lain yang dituju. Pengambilan keputusan adalah rangkaian dalam memecahkan suatu masalah untuk memperoleh hasil yang paling baik. Di sini proses pengambilan keputusan dengan sistem informasi, yaitu ada satu pemahaman, yaitu sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji agar dapat mengenali suatu masalah dengan jelas. Di sini ada perancangan, yaitu sistem informasi harus mengandung model keputusan agar dapat mengelola data dan memprakarsai pemecahan alternatif. Yang ketiga ada pemilihan. Di sini sistem informasi mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Selanjutnya pada soal nomor 4, di sini identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu. Di sini yang pertama organisasi, yaitu membuat peningkatan produktivitas tim secara signifikan, memperluas pengendalian untuk karyawan dan supervisor. Yang ketiga terdapat banyak opsi saat pengambilan keputusan seperti yang tadi sudah dibahas.
Yaitu yang ketiga, terdapat banyak opsi saat pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yaitu proses pengurangan biaya guna menerapkan efisiensi menjadi teratasi. Di sini contohnya adalah dalam organisasi tidak semua bagian dapat diatasi oleh anggota. Oleh karena itu, sistem informasi menawarkan kemudahan dengan berbagai pilihan yang dapat diambil. Yaitu pada bagian selanjutnya, pada aktivitas bisnis, itu yang pertama ada proses pendataan yang diperlukan menjadi lebih cepat, pembuatan strategi promosi menjadi lebih akurat dan sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, para pelaku bisnis lebih mudah dalam menemukan informasi. Contohnya adalah dalam bisnis memerlukan banyak perencanaan untuk mencapai target. Dengan melakukan pendataan strategi akan membuat proses promosi atau mencari pelaku bisnis menjadi lebih efisien. Yaitu pada bagian masyarakat. Di sini yang pertama ada proses pencarian sumber informasi bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, tetapi jumlah daya saing dan beredarnya masalah baru menuntut masyarakat untuk lebih disiplin. Contohnya adalah pada kehidupan sosial masyarakat, proses pencarian sumber informasi dapat meluas sehingga meningkatkan kesempatan tetapi juga memperluas daya saing. Yang bagian selanjutnya ada individu, yaitu yang pertama menumbuhkan keingintahuan dalam mempelajari setiap bagian sistem informasi. Yang kedua, menuntut individu agar lebih produktif. Yang ketiga, segala kebutuhan terkait teknologi menjadi tersedia. Contohnya adalah sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang, sehingga dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan. Pada soal kelima, yaitu berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Di sini contoh pengaplikasian konsep dasar basis data yaitu ada pada bank, yaitu pengelolaan data nasabah dan semua transaksi dari perbankan. Di sini yang kedua ada universitas, yaitu mengelola data pendaftaran, alumni dan mahasiswa. Yang ketiga ada penjualan, yaitu data customer seperti alamat dan sebagainya. Produk dan penjualan. Di sini ada hotel, yaitu terkandung data informasi terkait reservasi. Selanjutnya ada contoh prinsip pengembangan sistem. Di sini yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan memerlukan sumber daya yang sesuai dan memadai. Yang ketiga, tahapan kerja dan pengerjaan tugas harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang keempat, melakukan sesi dokumentasi agar nantinya setiap masalah yang terjadi dapat dievaluasi. Yang kelima, pengembangan sistem harus terstruktur. Baik, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau tempo dalam penyampaian dan pemaparan hasil jawaban UTS saya itu terlalu cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.